我吃的也不告诉你，我族小儿，你的本命寿元就只剩下最后10几年了。等一下！去死吧，世界！Halo Lir, apa kabar? Pastinya sehat semua ya. Ya dimana di video sebelumnya Siji yang mengeluarkan sniper dari komputer untuk menembak para murid Sekte Xingping. Bagaimana kelanjutan videonya? Jangan tunggu lama-lama, langsung saja kita ke alur ceritanya. Pada saat Siji yang akan menggunakan snipernya, tiba-tiba terdengar suara guntur malapetaka surgawi, yang dimana menunjukkan ada seseorang yang sudah datang ke puncak Jiuhe dan akan memurnikan rohnya hingga membuat guntur surgawi turun. Tuan Gongling pun segera menyuruh Siji yang memurnikan rohnya juga nih guys. 还不快散去灵力！好痛啊！灵力要怎么散？先把屏幕散开，本军自会帮你。却没想到差点引来了天雷，之后可要小。 Kemudian terlihat Jian menangis karena dia takut dikeluarkan dari Sekte Xingping, yang dimana dia akan menjadi kultivasi biasa lagi. Jian pun menceritakan bahwa mereka berasal dari desa Suolo kepada si Jiang, yang membuat kawan Jian melarangnya menceritakannya karena dia takut identitas mereka terbongkar. Saat si Jiang bilang kalau dirinya dari desa Paing, para murid Sekte Xingping terkejut karena si Jiang bisa menguasai formasi sekte lain, dan juga si Jiang mau berbagi formasinya kepada para murid Sekte Xingping. 散修的出身都不如，我是从废印村出来的。可你的阵法根本不是太原门的功法，废印村的人怎么懂这些？厉害吧？想学吗？我教你们呀。 教我们？真的可以抽取剑中灵力哎！那个石江好让人看不懂啊，居然教我们如何抽取灵力，他到底是什么人啊？他能让八剑臣服，还知道八剑的特殊用法，答案只有一个。什么？一定是广陵君的私生子。 Pada saat Ming Ren bertanya kepada si Jiang bagaimana caranya menyerap 30 elemen sekaligus, setelahnya tiba-tiba ada orang yang menyerangnya dari atas langit, yang dimana mereka adalah Jin dan Yin pengawal Song Yu. Mereka berdua datang ke sana ingin menculik si Jiang yang bisa membantu Song Yu menyerap elemen permunian rohnya lebih cepat.他一瞬间吸干了祝灵台。果真这样？那老夫现在就带他去吸够元素，再用他的灵谱去帮二公子完成极品祝灵。 Xin pun berpindah di tempat yang dimana Ling Yun berhasil dimakan kadal raksasa pas dia mancing kemarin, yang ternyata Ling Yun masih hidup dan berhasil membuka mulut kadalnya. Pada saat Ling Yun meminta pedangnya, tiba-tiba Ying Lei dan anak buahnya menyerangnya, yang membuat mereka masuk ke dalam perut kadalnya. Saat para pengikut Ying Lei ingin masuk ke puncak Jiuhe, pengawal Ling Yun berhasil mencegahnya agar tidak bisa masuk. Namun pada saat pengawal Ling Yun masuk ke puncak Jiuhe, mereka melihat ada bangsa ras iblis Anji. Pada saat mereka saling serang, terlihat mengikut Ling Yun kalah dan tergeletak di tanah. 小的们，跟我上！天人激烈！我凌云岂会被你这种牲畜吞下？走，九和风！御魔牵手，穿魂术。什么？
逼赛跑，羽魔千击，不邪术。快，赶在他们之前封印九和封入口。有人，那是在朱灵镜限制下，竟有人能神魂离体。难道是魔族的案子？不好，封印时危险！羽魔千击！ Sementara di tempat Xiu'er, datang Xiu melaporkan kalau si Jiang telah diculik wali dari Song Yu. Dia takut kalau Song Yu yang mempunyai dendam kepada si Jiang melukainya. Xiu'er yang mencurigai Xiu, dia pun bertanya kenapa Xiu sangat perhatian kepada si Jiang. Lalu Xiu berkata dia membalas budi si Jiang yang sudah membantunya membatalkan pernikahannya dengan Shao Ming. Pada saat Ming Ren berkata kalau Xiu menyukai si Jiang, dia pun mendapatkan tamparan dari Xiu'er. Sementara si Jiang yang dibawa oleh Jin dan Yin dipaksa menyerap pemurnian roh yang sudah ada orang yang sedang memurnikan rohnya nih guys. 子羽仙子，你不会是喜欢石江吧？说八道什么？知不知道这样有损我朋友的名节？ 没人了，吸吧。石江，你竟然……别怪我，是左宗宇让我这么干的。 Saat mereka menolong si Jiang datang ke tempat puncak Jiuhe, ternyata di sana sudah banyak orang yang ingin memurnikan rohnya juga. Kemudian di altar pemurnian roh, Song Yu sangat senang karena si Jiang sudah jatuh ke tangannya. Namun saat si Jiang berkata kalau dirinya disuruh Jin dan Yin menyerap elemen pemurnian rohnya, seketika membuat Song Yu sangat marah kepada si Jiang. Apalagi saat si Jiang bilang kepada para peserta di sana kalahkan Song Yu. Si Jiang pun hampir dihajar Song Yu. Namun saat Jin dan Yin berkata kalau si Jiang masih berguna untuk membantunya menyerap elemen altarnya lebih cepat, hingga Song Yu mampu menahan amarahnya dan segera menyuruh mereka memurnikan rohnya lebih cepat lagi. 我可是四大家族左家二公子，谁敢动我？好啊，要不我们试试？ 打倒左宗宇！打倒左宗宇！打倒左宗宇！打！石江，你再敢捣鬼，我现在就要了你的命！别呀，我对二公子还有大用处呢。二公子息怒，石江能够将元素快速提取出来，帮二公子达成极品贮灵。那还愣什么？要吸就快点吸！好的，二公子，那我就不客气。 好厉害啊！真的全部吸光了！可恶，花了那么长时间才吸那些许元素，石江竟然眨眼间吸了个干净。Saat si Jiang akan memurnikan rohnya, si Jiang berkata kepada para peserta bahwa mereka bisa memanfaatkan roh yang meluap dari Song Yu karena dia tidak mampu menampungnya. Saat Song Yu akan memurnikan rohnya, dia marah kepada si Jiang karena akan memurnikan rohnya juga. Tapi Jin dan Yin meminta Song Yu jangan banyak bergerak karena si Jiang tidak akan mampu memurnikan rohnya tanpa bantuan dari pengawalnya. Kemudian si Jiang berkata dialah yang akan memurnikan rohnya lebih cepat karena dia mempunyai 5 pelayan roh. Namun saat menyerap elemennya terlihat si Jiang yang kesakitan karena tidak mampu menerima elemennya terlalu banyak, yang membuatnya masuk ke dalam dimensi tempat Tuan Gongling, yang dimana Tuan Gongling mau membantu si Jiang. Dia bermaksud agar si Jiang nantinya tidak bisa menolak perintahnya lagi karena berhutang budi kepadanya. Namun si Jiang mengetahui bahwa Tuan Gongling mempunyai rencana jahat kepadanya. Dia pun akan menyelesaikan pemurnian rohnya. Nantinya si Jiang akan mengurus Tuan Gongling menggunakan runnya sampai ia sekarat. 不好！元素快溢出来了，
金老鬼，快想想办法，二公子要撑不住了。好痛，身体就要快被撕开了。可恶，师姐一定在看我的笑话。好痛，感觉自己快要爆了。喂，石匠该不会也在筑灵吧？二公子切莫分神，极品筑灵期间，我3人都不可动弹。没有护法，像他这样胡乱吸收，只会爆体而亡。二公子不必在意。金老鬼，不妙，元素散出去了。看，石匠说的一样，元素溢出来了。哇，好多元素啊！还愣着干什么？快点抢啊！好兄弟，等会儿只要忽悠你用了那个，由不得你不乖乖听话。这个老贱人笑得这么猥琐，一看就没什么好事。先把筑灵搞定，看耍花样，我用符贴死你。好，我们开始吧。准备入定。本君以冰原的寒气包裹你的全身，接下来将气态都变得平静安和了。剑老，石匠怎么又坐起来了？二公子，冷静点，你不能再溢出更多的元素了，小心被台下的人吸光。 Saat para peserta merebutkan elemen roh yang meluap dari Song Yu, datanglah para iblis yang ingin masuk ke puncak Jiwuhe tadi. Mereka pun langsung mengeluarkan kekuatan dan memukul peserta di sana. 废物！谁敢上前？魔族杀害了爷爷，我要让他们以命偿命！兄师们，别冲动！好好看看这冷宝清是怎么死的！不能见死不救，月儿，我们上！ Kemudian scene pun berpindah yang dimana Ling Yun dan Yilei beserta anak buahnya berada di dalam perut kadar raksasa. Prasat murid Yilei bilang kalau Ling Yun kekuatannya lebih tinggi dari mereka. Yilei pun menyangkalnya karena dia mendengar Ling Yun sudah jatuh ke ranah pemurnian roh. Yilei pun langsung menyuruh para anak buahnya menyerang. Tapi dengan satu serangan mereka sudah terkapar, yang dimana Ling Yun masih di tingkat ranah langit tingkat tinggi. 听闻凌云的境界一落千丈，没想到竟已掉到了筑灵境，我们个个都比他厉害。我银雷乃渡过肉身劫，中境界法相中品，没想到吧？法相之上。 银甲加身的元武中品，才是我银雷真正的境界。我银雷智勇双全，所以经常隐藏自己的真实实力哦。你已经暴露了。元武银雷率领众魔族战士，定要将你凌云轰个神魂俱灭，不得超生！竟然连灵力都没用，就打败了我们所有人。 我被你骗了，我竟以为你只有筑灵境，原来你只是为了防止灵力被稀释，才将境界压制。 Ia membuat Yinglei menjadi injakan Ling Yun. Lalu Ling Yun pun menanyakan jalan keluar dari perut kadalnya. Yinglei berkata satu-satunya jalan keluar hanyalah dari anusnya. Yinglei juga terus merocot sana sini berkata kalau kaum peri tidak sebaik dari ras iblis. Namun saat Yinglei menghina Tuan Gongling berkata kalau dia jorok dan menjijikan di dunia peri, ia membuat Ling Yun marah dan meminta Yinglei menarik perkataannya dengan cara mengatakannya dengan terbalik. Jika salah dia akan mendapatkan goresan di mukanya menggunakan pedang Ling Yun. 卑鄙下流、厚颜无耻之辈！收？怎么收回去？ 刚才羞辱广陵师尊的话，一字不漏，全部倒着说回去，不然我就杀光你的部下。
你，阴雷大人万万不可！属下宁愿一死，也不可让阴雷大人受此大辱啊！卑职万说错了，重来。卑职又错。 Melihat pemimpinnya tidak berdaya di depan Ling Yun, para pengikut Yinlei rela mengorbankan diri dan memberikan jiwa kehidupannya agar dia mampu nantinya melawan Ling Yun. Seketika Ling Yun teringat pesan dari gurunya Tuan Gongling. Dia berkata kalau dunia peri kaya akan sumber daya, tapi kaum peri egois yang dimana pada saat kaum peri melawan iblis, mereka mengalami kemunduran dan menyusut menjadi mutiara dimensi. Setelahnya terlihat Yinglei sudah terlepas dari Ling Yun dan akan menyerang menggunakan binatang 6 ranah Mingsu. 蝼蚁又想做什么？我不能这样做，你们都是我魔族的好儿郎，我要带你们回家。只要吸收了我们，您就有实力与凌云一战了。属下愿成为阴雷大人的一部分，为魔族基业。可你却早已陨落。果然，靠同类融合提升了境界吗？可惜也只能越过元武，提升到了明秀境而已。如何能与渡了神魂劫的踏天境一战？今日我阴雷偏要你这中品六芒星明秀境，将你碎尸万段，以慰藉我魔族儿郎们的英灵。看在你们决心一战的份上，凌云也稍微认真一点吧。 Scene pun berpindah di tempat puncak Jiuhe yang dimana Meng Xiaopei mengajak para peserta melawan bangsa iblis karena mereka sudah musuh buyutan sejak lama dan ingin membalaskan dendamnya. Tapi bangsa iblis itu sangat kuat hingga mereka kesulitan melawannya.轮到我了，第一封禁，起！你没事吧？别分心，在你们完成筑灵之前，我们散修会替你们挡住魔族。虽然不甘心，但之后真正的战斗就交给你们这些宗门弟子了。 Kemudian Jin dan Yin berkata kepada Song Yu kalau pemurnian rohnya harus dihentikan karena mereka takut para kultivator biasa yang melawan iblis akan segera mati. Namun Song Yu tidak menghiraukannya karena dia tidak peduli dengan kultivator sampah dan memintanya agar pemurnian rohnya dilanjutkan. Di dimensi lain, Tuan Gongling terlihat sudah panik dan menyuruh Xi Jiang berhenti memurnikan rohnya dan pergi. Setelahnya, ras iblis tadi mampu mengalahkan para peserta yang melawannya. Terlihat Meng Xiaopei dicekik karena dia tidak mau memberitahu keberadaan Tuan Gongling dan akan diserap jiwa kehidupannya. Tapi untung Xi Jiang bisa menyelamatkannya dengan cara menuduh Song Yu lah reinkarnasi Tuan Gongling. Xi Jiang juga menuduh Song Yu pernah melihatnya menggunakan metode pemurnian roh Tuan Gongling. 我问你，谁是光灵君？光灵不是早死了吗？嘴硬是吧？老子抽干你的寿元！我知道，你不告诉你，我族小儿。你的本命寿元就只剩下最后10几年了。等一下！你们不是想找广灵君吗？哎呀，完了完了！靠那点灵力怎么打得过3个魔族啊？哦，这么快就有人愿意交代了？石江，他怎么会知道广灵君的下落？难道欺负弱小算什么本事？广灵君的转世就在你们面前，就是他，左宗宇。求广灵大神现真身救救我们吧！胡说什么？
我怎么可能是广陵那个无耻败类啊！二公子现在还不能动。哎呦，您就别再隐瞒了，您用的就是广陵当年的筑陵之法，您就是广陵君呐！ Seketika Song Yu marah hingga membuat Jin dan Yin terlempar. Song Yu yang marah dan mempunyai dendam kepada si Jiang langsung menyerangnya. Namun para bangsa iblis yang percaya mendengar perkataan si Jiang itu langsung ingin membawa Song Yu. Jin dan Yin pengawalnya Song Yu tidak tinggal diam dan menyerang para iblis itu. Jin dan Yin pun berkata kalau sekarang bangsa iblis tidak akan mengalahkan mereka karena mereka sudah mempunyai pasukan 3 ranah pemurnian roh, 24 murid dari sekte utamanya dan juga kultivator tertinggi Song Yu. Hingga para pasukan Jin dan Yin pun menyerang ras iblis itu. 这便是宗门筑林弟子的实力啊！果然非同凡响。总算没白给他们争取筑陵时间。众弟子，魔族虽心狠手辣、暴力自摧，但面对恶敌，绝不可畏喜退缩。就让这群魔族的小儿见识一下我金营二老沏的这壶好茶吧！御灵门攻商门，玄会门攻荆门，小宗门弟子与护法攻死门，务必一举。 Ikan rohnya dia masuk ke dimensi tempat Tuan Gongling lagi, yang dimana Tuan Gongling akan mengajar si Jiang formasi langkah kaki tanpa jejak, bermaksud agar si Jiang nantinya bisa melarikan diri dengan cepat. Saat formasi diamond yang digunakan para pengikut Jin dan Yin hancur, film pun mamat. Cukup sekian di episode kali ini, dan untuk video selanjutnya nanti kita bahas di video berikutnya ya. Karena videonya udah selesai, gue Loba Movie pamit undur diri dulu.